Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, siap belajar. Yes, luar biasa. Mana tepuk tangannya? Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita baca doa sebelum belajar bersama-sama ya. Yuk kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam, yaitu pada pelajaran ketiga tentang materi sebab-sebab sahabat Nabi hijrah ke Habasyah. Disimak ya anak-anak materinya. Baik, untuk yang pertama, di sini Ibu akan menyebutkan beberapa poin materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ya. Untuk yang pertama yakni isyarat hijrah ke Habasyah. Yang kedua adalah alasan mengapa Habasyah dijadikan tujuan sebagai tempat hijrah. Yang ketiga adalah tahap hijrah ke Habasyah yang ke-1 dan kedua. Serta yang terakhir adalah hikmah dan pelajaran dari hijrah ke Habasyah. Negeri Habasyah adalah negeri yang saat ini bernama Abyssinia atau Ethiopia. Nabi Muhammad menganjurkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah karena kekerasan yang dilakukan kaum kafir Quraisy semakin meningkat. Ada beberapa isyarat hijrah ke Habasyah. Yang pertama adalah isyarat hijrah dalam surah Al-Kahfi. Disebutkan dalam kitab Rohiqul Mahtum bahwa turunnya surah Al-Kahfi mengandung beberapa hikmah atau ibrah. Di antaranya kisah Ashabul Kahfi yang berhijrah karena agama. Kemudian kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa bahwa suatu hal bisa berbalik, tidak harus seperti yang tampak. Dan yang ketiga, kisah Zulkarnain bahwa bumi ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwariskan kepada siapa yang dikehendakinya, bahwa keberuntungan hanya pada jalan iman. Kemudian ada yakni isyarat hijrah yang kedua. Isyarat hijrah yang kedua adalah turunnya dalam surah Az-Zumar ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Selanjutnya, Ibu akan menerangkan tentang mengapa negeri Habasyah. Karena Habasyah memiliki raja yang adil, mencerminkan kepiawaian atau kecakapan anak besar Rasulullah SAW. Selanjutnya, alasannya muthaqaful fikri atau wawasan yang luas harus dimiliki oleh seorang dai. Habasyah adalah negeri yang makmur, yang merupakan salah satu negeri tujuan dagang Quraisy. Selanjutnya, Quraisy tidak memiliki otoritas atau wewenang di Habasyah, berbeda dengan Jazirah Arab, di mana Quraisy memiliki otoritas agama dan pengaruh yang kuat. Sebagian kabilah bahkan mentaati Quraisy sedemikian rupa. Jazirah Arab
orang-orang kafir Quraisy tepatnya relatif memusuhi Nabi. Habasyah beragama Nasrani, di mana keadaan mereka lebih dekat kepada Islam dibandingkan Jazirah Arab yang menganut paganisme, yaitu spiritual penyembahan berhala. Lalu memiliki pengetahuan yang baik tentang keadaan dan karakter Habasyah dan penduduknya. Salah satu ibu asuh Nabi adalah Ummu Aiman yang berasal dari. Pembahasan selanjutnya, alasan berhijrah. Terdapat beberapa alasan. Yang pertama, menghindari tekanan kafir Quraisy, sebagaimana sabda Nabi yang artinya di dalam kekuasaannya tidak seorang pun boleh dianiaya. Alasan kedua, bebas beribadah tanpa khawatir gangguan. Yang ketiga, menyebarkan agama, yang hasilnya Islamnya Raja Najasyi dan banyak warga Habasyah. Yang ketiga, basis cadangan dakwah di samping Mekah. Hujah atau alasan dua poin terakhir yaitu banyak muhajirin berasal dari keluarga terhormat dan juga sahabat lemah justru banyak yang tidak ikut hijrah. Selanjutnya, sekilas tentang Raja An-Najasyi. Aslamah bin Abi Bakr An-Najasyi merupakan nama lengkap dari Raja Habasyah yang biasa dipanggil Raja An-Najasyi. Ayahnya hanya memiliki putra, Aslamah seorang, yang memiliki pamannya memiliki 10 putra. Para menteri lebih memilih paman Aslamah dibanding ayah Aslamah. Ayah Aslamah dikudeta dan dibunuh karena tiada arti kekuasaan tanpa dukungan. Selanjutnya Aslamah dibuang. Pada saat pamannya wafat, anak-anak dari pamannya belum pantas untuk menjadikannya sebagai raja. Karena tidak ada yang cocok, mereka mencari kembali Aslamah untuk dijadikannya sebagai raja. Pembahasan selanjutnya tentang hijrah ke Habasyah 1, yang mana hijrah ini dilaksanakan pada bulan Rajab tahun 5 Nubuwah, yang pesertanya meliputi 12 orang laki-laki dan 4 wanita, dipimpin oleh Utsman bin Affan, serta ikut pula Sayyidah Ruqayyah binti Rasulullah SAW yang merupakan istri Utsman. Nabi Muhammad menyebut Utsman sebagai orang pertama yang berhijrah bersama istri sejak Nabi Lut. Hijrah dilakukan dengan cara mengendap-endap waktu tengah malam menuju pantai di Asyuaibah. Saat orang Quraisy mengejar, sudah terlambat. Selain gerak cepat, Siriyah masih berperan penting, mendapat perlakuan baik di negeri mayoritas Nasrani. Baik anak-anak, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang hijrah para sahabat ke Habsyah periode kedua. Ketika Nabi Muhammad SAW membaca surat An-Najm di Ka'bah saat Ramadan, orang kafir Quraisy tak kuasa mengendalikan hati dan hanya terbawa. Saat Rasulullah tengah sujud pada akhir surat, mereka pun juga ikut melaksanakan sujud dan membaca fasjudu lillahi wa'budu, yang artinya maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Orang kafir Quraisy mencari-cari alasan atas sujud mereka. Kabarnya sudah terdengar sampai ke Habsyah. Quraisy masuk Islam. Hikmah akan adanya usaha untuk update kondisi Makkah. Bagaimana kabar asli bisa berubah di tengah jalan. Para muhajirin kembali. Mereka sadar bahwa berita itu salah setelah dekat dengan Makkah. Akan tetapi sudah terlambat. Tekanan semakin parah sehingga mereka melakukan hijrah untuk yang kedua kalinya dengan beranggotakan 83 laki-laki dan 18 atau 19 orang perempuan. Hikmah umum hijrah ke Habasyah. Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin memikirkan keselamatan para sahabat dengan pelindungan yang tidak mengorbankan agama, walaupun para sahabat sebagai tentara. Akidah merupakan hal yang paling utama, lebih utama dari kecintaan pada tanah kelahirannya. Akidah dan kecintaan pada agamalah yang mendasari hijrah ke negeri asing yang jauh, begitupun sangat sulit. Membangun basis baru bagi dakwah Islam dan perluasan penyebaran dakwah Islam tidaklah sangat mudah. Muhajirin di Habasyah
baru ke Madinah saat Khaybar jatuh. Perang psikologis hijrah juga dilakukan oleh para pemuda-pemudi dari kabilah terpandang yang berasal dari suku Quraisy. Oke anak-anak, ibu lanjutkan ya penjelasannya. Islam akan terus tersebar ke seluruh tempat penjuru dunia yang melakukan proses siang dan malam. Tidak ada makhluk yang mampu menghalanginya. Hijrah di atas merupakan salah satu cara Allah menyebarkan agama Islam di muka bumi. Islam tidak akan bisa dibendung. Ibarat air, Islam akan selalu mencari jalan untuk terus mengalir. Kemenangan Islam adalah janji Allah dan telah dikabarkan oleh Rasul-Nya. Benar Allah dan Rasul-Nya. Demikian pemaparan ibu mengenai peristiwa hijrah para sahabat Nabi Muhammad SAW ke Habsyah. Bisa dipahami ya anak-anak? Dari penjelasan ibu tadi, semoga materi tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua ya.